Halo Hamuna, hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari The Getaway King yang keluar di tahun 2021. Film ini terinspirasi dari kisah hidup Zdzislaw Namrowski, pencuri yang aktif di tahun 1980-an yang terkenal karena berhasil lolos dari penjara sebanyak 19 kali. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Scan diawali dengan pencurian yang dilakukan Zdzislaw bersama kelompoknya di salah satu toko yang mengimpor produk-produk dari Amerika. Toko Pewex menjadi pilihan Zdzislaw dengan komplotannya karena memiliki barang-barang mahal ketika dijual kembali. Saat akan pergi, setelah menyelesaikan aksi mereka dipergoki oleh seorang pria tua. Zdzislaw dengan santainya memberi salah satu barang curian mereka sebagai sogokan, lalu pergi begitu saja. Kapten Barsky tiba di TKP pencurian. Namun anggotanya terlihat sangat santai dan tak serius dalam menangani kasus tersebut. Membuat keputusan dengan cepat tanpa memeriksa dengan teliti, bahkan dugaan mereka salah. Barsky langsung tahu lewat mana para pencuri masuk ketika melihat ada poster film yang ditempelkan di dinding toko. Zdzislaw biasa memerintahkan menjual kembali barang curiannya di pasar gelap agar tak terlalu mencolok. Setelah semua barang curian dijual, Zdzislaw akan membagi rata hasil pendapatannya dengan rekan-rekan kelompok pencurinya. Suatu hari, Zdzislaw memerlukan poster lagi untuk aksi mereka berikutnya. Tapi penjual tiket di bioskop tersebut sudah berganti dari yang lama, seorang wanita cantik bernama Tereska. Sikapnya sangat dingin kepada orang lain. Seperti saat Zdzislaw harus membeli 10 tiket karcis agar bisa mendapatkan poster dan harus menyaksikan film terlebih dahulu sebelum poster diberikan. Barsky marah karena melihat berkas mengenai Zdzislaw tidak lengkap. Barsky memerintahkan bawahannya lembur untuk mencari tahu informasi mengenai Zdzislaw selengkap-lengkapnya. Zdzislaw yang tertarik dengan Tereska menunggunya selesai bekerja. Dengan alasan mobil rusak, Zdzislaw ingin meminta tolong Tereska mengantarkannya pulang. Disitulah Zdzislaw dan Tereska berkenalan. Tereska pun membonceng Zdzislaw berniat mengantarkannya pulang. Namun ternyata Zdzislaw hanya membawanya berkeliling-keliling, tidak tentu arah. Pada akhirnya mereka cuma kembali ke bioskop. Ternyata itu cuma alasan Zdzislaw agar bisa dekat dengan Tereska. Barsky pun fokus mencari informasi mengenai teknik Zdzislaw selama ini dalam melarikan diri dari polisi. Dia berniat keras untuk menangkapnya. Dimulailah operasi pencurian kedua Zdzislaw dan komplotannya. Rekannya perempuan bernama Mloda mencari tahu mengenai keamanan toko. Setelah itu menyampaikannya kepada Zdzislaw. Malam itu pun mereka beraksi. Namun ternyata aksi mereka sudah dipantau oleh Barsky dan anggotanya Uzma. Barsky dan Uzma bersiap menyergap komplotan Zdzislaw. Namun saat ingin mengambil senjata di belakang mobil, Uzma tak sengaja membuat suara. Zdzislaw dan komplotannya segera berupaya melarikan diri. Barsky berusaha menahan namun tidak sempat. Akhirnya Barsky mengejar mobil yang ditumpangi Zdzislaw. Terjadilah kejar-kejaran antara Barsky dan Zdzislaw. Pengejaran berlangsung cukup jauh sampai ke pelosok desa yang sangat sunyi. Namun ternyata jalanan ini sudah di luar kepala Zdzislaw.
Saat berada cukup jauh dari Barsky, Zdzislaw bersembunyi di antara pepohonan dengan mobilnya. Barsky yang tak melihat langsung saja tancap gas. Namun setelah pepohonan tersebut ternyata ada tikungan cukup tajam. Mobil Barsky yang tak sempat berbelok akhirnya terbalik dan mengalami kecelakaan. Mobil Barsky sampai terbakar. Takut terjadi sesuatu pada Barsky, Zdzislaw memutuskan menolong Barsky keluar dari mobil. Namun saat akan pergi setelah menyelamatkan Barsky, Barsky justru memukul Zdzislaw dan membuatnya pingsan. Barsky membawa Zdzislaw ke kantor polisi. Zdzislaw pun dijebloskan ke penjara setelah ditanyai sebentar. Namun Barsky merasa bersalah atas apa yang dia lakukan kepada Zdzislaw. Besoknya Barsky pun berniat menginterogasi Zdzislaw untuk menemukan komplotannya. Namun Zdzislaw yang pandai bersilat lidah justru berhasil memancing emosi Barsky. Barsky akhirnya mendekati Zdzislaw. Zdzislaw pun membalas perlakuan Barsky ketika menyelamatkannya dari kecelakaan mobil sebelumnya. Zdzislaw membuat Barsky pingsan. Zdzislaw kemudian keluar dari kantor polisi dengan menggunakan pakaian polisi milik Barsky agar tak ada yang menyadarinya. Uzma datang membawa kopi untuk Barsky, namun dia tak menyadari Zdzislaw yang lewat memakai pakaian polisi. Zdzislaw pun berhasil lolos dari kantor polisi menggunakan mobil milik kepolisian. Zdzislaw kemudian bersembunyi di rumah milik ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya memukul Zdzislaw dari belakang karena mengira pencuri masuk ke rumahnya. Ibunya meminta Zdzislaw mencari rumah sendiri, karena di rumah itu ibunya tinggal dengan pacar berondongnya. Beberapa hari kemudian, Zdzislaw pergi menemui Tereska. Tereska mengajak Zdzislaw pergi ke apartemennya. Tentu saja, Zdzislaw senang bukan kepalang. Kalau saya di posisi Zdzislaw juga akan sangat senang dong. Barsky mendapatkan informasi mengenai ibunya. Barsky meminta Uzma mencari tahu lokasi rumah dari ibunya Zdzislaw. Sesampainya di rumah Tereska, Zdzislaw terkejut karena di rumahnya ternyata ada ayahnya. Menunggu Tereska yang beres-beres, ayah Tereska mengajak Zdzislaw bermain catur dan mengungkapkan ingin anaknya menikah dengan orang yang cerdas. Ayahnya pun memberi permasalahan catur kepada Zdzislaw. Namun Zdzislaw dengan cepat menyelesaikan langkah-langkah permasalahan catur tersebut. Ayah Tereska pun menjadi tertarik kepada Zdzislaw. Saat sedang bermain catur, televisi di rumah Tereska tak sengaja menayangkan berita 86 seperti di TV sebelah yang menayangkan tentang kejahatan. Mereka pun membahas mengenai Zdzislaw dan pelariannya. Zdzislaw berniat mematikan televisi namun dilarang oleh ayah Tereska. Tapi yang mengejutkan lagi saat ayah Tereska mengatakan tak mempercayai apapun berita yang ada di televisi. Ayah Tereska pun masuk ke kamar. Tinggallah Zdzislaw dan Tereska berada di ruang tamu. Akhirnya Tereska memberitahu Zdzislaw bahwa dia juga menyukai Zdzislaw. Kepolisian yang dihubungi Uzma memberitahu mengenai lokasi rumah dari ibunya Zdzislaw. Polisi pun bergerak menuju rumah ibunya. Saat polisi menggerebek rumah Zdzislaw, yang ada di rumah tersebut justru orang lain. Ternyata selama ini Zdzislaw memberikan alamat palsu mengenai rumah ibunya. Barsky pun marah kepada Uzma yang mendapatkan informasi salah. Suatu hari Zdzislaw bermain kasti. Bola kasti yang dipukul tak sengaja terkena kaca mobil dan merusak kaca mobil tersebut. Zdzislaw mendapatkan ide mengenai pencurian mereka selanjutnya. Dia berencana untuk naik level dari sekedar pencurian barang-barang impor di toko menjadi pencurian mobil. Mereka pun mulai mencuri mobil satu persatu.
Mereka menjual mobil di pelelangan setelah membuat surat-surat palsu. Duit yang didapatkan komplotan Jislau akhirnya semakin banyak. Bahkan ibunya dijadikan akuntan untuk menghitung uang hasil penjualan mobil curian. Uang tersebut disimpan di gudang agar tak dapat dilacak oleh polisi. Barsky masih belum berhenti melacak keberadaan Jislau. Suatu sore saat ingin merokok, Barsky tak sengaja menggunakan korek api milik Jislau ketika ditangkap. Itu adalah korek api khusus yang dikeluarkan oleh salah satu bar. Barsky pun pergi ke bar tersebut. Dan di bar tersebut ada komplotan Jislau yang berencana mengadakan pertemuan dengan Jislau yang datang terlambat karena menemui Tereska. Untung saja Barsky belum mengenal komplotan-komplotan Jislau. Jislau lalu datang ke bar. Saat memasuki lift, ternyata Barsky sudah bersiap lalu menonjok Jislau. Jislau pun dijebloskan kembali ke dalam penjara. Namun bukan Jislau namanya jika tak merencanakan pelarian kembali. Berondong ibu Jislau ditugaskan menyampaikan kode pelaksanaan pelarian Jislau dari kantor polisi oleh komplotan Jislau. Berondong tersebut pun menyampaikan kode yang diberikan oleh teman-teman Jislau. Hari H pelaksanaan pelarian pun tiba. Hari saat Jislau diizinkan keluar dari sel untuk berolahraga. Komplotan Jislau menggali tanah bangunan sekolah yang ada di sebelah sel untuk jalur pelarian dengan berpura-pura menjadi petugas perbaikan. Awalnya Jislau hanya bersikap seolah-olah sedang melakukan pemanasan. Lalu tiba-tiba Jislau masuk ke dalam tanah dan lenyap begitu saja. Tahanan lain yang ada di situ pun terkejut dan ingin melakukan pelarian juga. Untung saja petugas lapas bergerak cepat sehingga bisa menghentikan tahanan lain. Namun Jislau berhasil kabur lagi dari kantor polisi. Malamnya Jislau pergi menemui Tereska. Namun Tereska marah besar karena Jislau masih melakukan hal buruk dan kembali ditangkap polisi. Jislau harus berusaha keras merayu dan meyakinkan Tereska agar mau kembali menerimanya. Dan berjanji akan segera berhenti melakukan kejahatan. Barsky lagi-lagi dibuat seperti orang bodoh melihat tingkah Jislau yang melarikan diri kembali setelah ditangkap. Kepala kepolisian yang sudah muak dengan tingkah Jislau kali ini meminta Jislau ditembak di tempat saat diringkus agar tak lagi melarikan diri. Rupanya Jislau berniat berhenti mencuri dan hanya akan melakukan sekali lagi pencurian terakhir untuk biaya melarikan diri bersama Tereska. Ibu Jislau meminta Jislau memberitahu komplotannya mengenai rencananya agar tak ada salah paham. Jislau pun mengumpulkan komplotannya dan memberitahu mengenai rencananya melakukan kejahatan terakhir dan akan melarikan diri bersama Tereska. Mloda dan Teplik bisa memaklumi keputusan Jislau, tapi tidak dengan Antos yang merasa dirinya dicampakkan setelah sekian lama bekerja dengan Jislau. Karena kesal, Antos pun pergi begitu saja. Saat menjual mobil curian, Antos bertingkah dan tidak mau menjual dengan murah seperti permintaan Jislau. Jislau pun datang dan menghentikan tingkah Antos, lalu pergi begitu saja seolah mengabaikan Antos. Malam itu, Jislau, Mloda, dan Teplik bermain kartu. Antos pun datang dan memberitahu Jislau bahwa dia mencuri dompet pembeli terakhir mobil curian mereka. Jislau marah karena sudah menyuruh komplotannya berhenti mencuri yang kecil seperti dompet. Jislau kembali melanjutkan permainan kartu tapi tak mengikutkan Antos seolah-olah tak ada di situ. Antos marah dengan menghempas meja dan mengobrak-abrik kartu yang ada di situ. Tak bisa menahan kemarahannya lagi, Jislau menarik paksa Antos keluar dari rumahnya dan mendorong Antos sampai terjatuh. Seisi rumah sampai heboh karena pertengkaran Jislau dan Antos. Antos pun pergi dengan rasa marah. Besoknya Antos menjadi pengadu dengan memberitahu lokasi keberadaan Jislau kepada kepolisian. Barsky dan Uzuma pun pergi ke pelelangan mobil yang diberitahukan oleh Antos. Dan benar saja, Barsky dan Jislau bertemu satu sama lain.
Jislau pun segera melarikan diri. Namun ternyata sudah banyak polisi yang bersiap meringkusnya. Jislau berniat lari menggunakan mobil. Namun kali ini para polisi langsung menembakinya dengan niat untuk membunuhnya. Ketakutan, Jislau menghentikan mobil dan menyerah. Namun Uzma yang sok ingin jadi pahlawan ingin menembak mati Jislau di tempat. Untung saja Barsky berhasil menghentikan niat Uzma. Jislau pun kembali ditangkap. Tereska berkunjung ke lapas. Jislau memberitahu Tereska akan kembali melarikan diri. Namun kali ini Tereska menghentikan Jislau dan memberitahunya untuk hanya menjalani masa hukumannya di penjara dengan baik. Agar Jislau tak lagi menjadi buronan saat keluar. Dan mereka bisa membangun rumah tangga dengan damai. Karena diancam ditinggalkan oleh Tereska, Jislau pun menerima permintaan Tereska. Tahun 1989, Uzma yang memiliki koneksi baik di kepolisian akhirnya naik pangkat menjadi komisaris kepolisian. Uzma pun bersikap sombong karena merasa dulu ditindas oleh Barsky saat menjadi bawahan. Tereska dan ibu Jislau memutuskan membuka toko rental DVD. Saat Jislau dalam penjara, mafia mulai meningkat di Polandia. Bahkan Antos sekarang sudah menjadi anak buah dari bos mafia besar yang ada di Polandia. Antos tak segan-segan membunuh jika diperintahkan oleh bosnya. Suatu hari, Antos datang ke toko milik Tereska. Dengan alasan uang keamanan, geng Antos sering memalak toko-toko yang ada di Polandia. Bahkan tak segan mengancam menggunakan senjata api. Saat akan pergi, Antos tak sengaja bertemu Tereska. Tereska memancing kemarahan Antos sehingga membuat Antos menghajar Tereska sampai lebam. Ibu Jislau datang ke lapas memberitahu hal tersebut dan meminta Jislau untuk kabur demi keamanan mereka dari Antos. Namun Jislau yang sudah menjalani hukumannya tak ingin melanggar janji kepada Tereska dan ingin keluar baik-baik. Jislau menyuruh keluarganya dan Tereska untuk berlindung di rumah Barsky yang sekarang sudah berhenti dari kepolisian karena tak suka dengan kebobrokan kepolisian. Hari saat Jislau keluar dari lapas pun tiba. Jislau yang sekarang bukan lagi Jislau yang dulu. Bahkan reporter tak peduli ketika melihatnya. Jislau dijemput oleh Barsky. Jislau langsung pergi ke diskotik tempat mangkal Antos bersama gengnya. Antos yang sekarang memang terlihat benar-benar berbeda, bahkan sudah menjadi seorang pecandu narkoba. Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba Jislau muncul dari belakang Antos. Jislau meminta Antos untuk berhenti mengganggu keluarganya dan mengancam akan membunuh Antos jika masih berniat mengganggu mereka. Namun Antos tahu bahwa Jislau tak akan pernah berani membunuh orang lain. Justru balik mengancam dengan meminta Jislau menembaknya. Ternyata Antos sudah terlanjur sakit hati kepada Jislau. Kesal, Jislau pun menghajar Antos lalu segera pergi. Tapi Antos ternyata mengejarnya. Antos segera menyusul Jislau yang pergi menggunakan mobil. Barsky yang bersiap di dalam mobil pun mengawasi dari belakang. Terjadilah kejar-kejaran antara Jislau dan Antos. Jislau kembali ke jalanan ketika saling kejar-kejaran dengan Barsky. Barsky langsung paham rencana Jislau ketika melihat lokasi tersebut. Ketika Barsky sampai di tikungan tempat kecelakaan yang dialaminya, Barsky melihat sebuah mobil terbakar akibat kecelakaan sama seperti yang dialaminya. Esok paginya kepolisian datang ke TKP dan mereka menemukan potongan tangan yang dikira adalah tangannya Jislau. Bahkan tim forensik kepolisian membenarkan hal tersebut. Pemakaman Jislau pun diadakan. Mereka pun minum-minum saat tiba di rumah. Namun saat sedang minum-minum, bos Antos datang mengira Jislau sudah membunuh anggotanya. Melihat keluarga Jislau, dia langsung tahu bahwa Jislau juga sudah meninggal dalam kecelakaan mobil tersebut. Dia memutuskan pergi setelah tak menemukan Jislau.
Mereka pun melanjutkan minum-minum, namun tiba-tiba Jislau muncul dengan tangan yang sudah terputus. Ternyata itulah rencananya agar dapat menghilang dengan Tereska dengan berpura-pura sudah mati. Jislau pun bekerja sama dengan Barsky untuk membuat seolah-olah Jislau sudah tiada. Ibu Jislau dan Tereska yang kesal karena merasa sudah ditipu pun menampar sayang Jislau. Mereka mengira tak akan bertemu dengan Jislau lagi. Demikianlah alur cerita film dari The Getaway King. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di film lainnya. Assalamualaikum.